Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari Jumat. Wow, sebentar lagi hari Minggu. Ya, kita memasuki akhir pekan. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, menuntun kita sepanjang minggu ini. Nah, pagi hari ini Saudara, saya ingin sharing buat setiap kita, melanjutkan apa yang kemarin kita baca. Masih dari perikop yang sama, Galatia pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat." Nah, Saudara, ketika orang-orang di Yerusalem, para pemimpin gereja melihat, mereka mendengarkan cerita dari Paulus. Paulus bercerita dia melayani ke sini di Asia Kecil, dan mereka mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan memakai Paulus buat orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, Paulus menggunakan kata di situ yang tidak bersunat. Nah, itu mengacu kepada orang-orang bukan Yahudi, Saudara ya, orang Roma, orang Yunani, orang Antioquia, dan orang-orang yang di luar Yerusalem. Akhirnya mereka melihat bahwa oke, kamu dipercayakan untuk memberitakan Injil buat orang-orang bukan Yahudi. Nah, Petrus dipercayakan untuk mengabarkan Injil buat orang-orang Yahudi. Nah, saya suka ayat yang ke-8. Di sana Paulus berkata, karena ia, huruf besar di situ, karena Tuhan yang telah memberi kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang disunat. Tuhan yang sama juga memberikan kekuatan buat Paulus, dia menjadi rasul dan mengabarkan Injil buat orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah, Saudara, Paulus bercerita tentang penyediaan dan penyertaan Tuhan yang menyertai setiap kita dalam segala panggilan-panggilan kita. Nah, saya pernah sharing ini buat setiap kita di ibadah raya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Mungkin Saudara sudah lupa, saya ingin segarkan lagi ingatan Saudara. Kalau diumpamakan seperti bola, Saudara ya, bola itu nggak bisa saling iri satu dengan yang lainnya. Misalnya saat Piala Dunia gitu ya, terus bola tenis ngomong kepada bola sepak bola ya, dia bilang, wah kamu mah enak ya, kamu dikejar oleh 22 orang, kamu diperebutkan oleh 22 orang, dan kamu itu superior banget gitu loh ya. Orang tiap kali ada event tentang kamu, wah itu kayaknya rame dan meriah luar biasa. Sedangkan aku ini apa? Aku hanya dipermainkan oleh paling banyak 4 orang ya, 2 di sana, 2 di sini. Bola tenis mungkin bisa bilang seperti itu ya, atau bola pingpong juga bisa bilang seperti itu. Dan kalau misalnya diumpamakan ketika mereka diberi kesempatan untuk menggantikan posisi bola yang digunakan di sepak bola ya, bola tenis yang dipakai untuk main bola gitu ya, mereka nggak akan pernah bisa sama memberikan seperti yang telah diberikan oleh bola yang digunakan untuk main sepak bola. Atau bola basket mungkin ya, bola basket sangat superior di Amerika karena orang Amerika banyak yang suka olahraga basket, lebih banyak dari orang di Indonesia. Mungkin di Malaysia juga banyak yang suka main basket ya. Kenapa mereka nggak bisa saling iri satu dengan yang lainnya? Karena setiap mereka, bola-bola itu dibentuk dengan spesifikasi tertentu, diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mereka menanggung beban yang harus mereka tanggung. Kita nggak bisa, mungkin kita bisa pakai bola basket untuk main bola kaki, tapi yang akan terjadi adalah mungkin kita akan mengorbankan pemain-pemain, terutama penjaga gawang, kiper ya, karena itu pedesnya luar biasa ketika bola basket kena di tangan, Saudara ya, dengan kecepatan begitu kencang, dan bahkan bolanya bisa pecah mungkin. Atau mungkin kita main tenis pakai bola kaki, mungkin bisa aja, tapi kita akan mengalami banyak hal yang kita akan mengalami kerugian karena raket yang dipakai untuk main tenis itu memang didesain untuk memukul bola tenis, bukan untuk memukul bola basket ya, memukul bola yang lain. Memang bukan itu tujuannya. Ketika kita melihat diri kita dan kita membandingkan dengan orang lain tanpa pengertian yang benar bahwa setiap kita didesain Tuhan dengan kemampuan-kemampuan tertentu untuk kita menanggung beban-beban tertentu, kita nggak bisa iri kepada orang lain karena bantingannya beda.
Kita bisa banting bola basket dan bola kaki bersamaan, tapi mentalnya pasti beda, saudara. Mentalnya pasti beda. Kita bisa banting beberapa bola dan kita akan lihat, wah ternyata memang beda. Ada bola yang memang didesain untuk harus bisa terpantul dengan tinggi. Ada bola yang memang didesain untuk tidak untuk dipantulkan, saudara. Ya, ada yang didesain untuk dipantulkan di tempat-tempat tertentu, dan itu semua ada perbedaan-perbedaannya. Tapi mereka akan menjadi yang terbaik. Mereka akan berfungsi dengan baik kalau mereka dipergunakan sesuai dengan tempatnya. Di mana mereka diciptakan untuk apa, dibikin untuk apa. Dalam kehidupan kita, Paulus dalam ayat yang kita baca tadi berkata, Tuhan yang menyertai Petrus, Tuhan yang sama juga menyertai aku di tempat yang berbeda. Nah, hari ini Tuhan yang menyertai orang lain di profesinya mereka. Tuhan yang sama juga menyertai kita di profesi kita. Sehingga kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan, kita nggak bisa bilang, wah dia enak ya, wah dia enak ya, lebih baik dari kita, wah dia lebih nikmat dari kita. Kita nggak pernah tahu bantingan yang mereka rasakan, bantingan yang mereka alami seperti bola. Kita nggak tahu mereka dipentalkan seperti apa, kita nggak tahu mereka dipukul seperti apa di dalam proses kehidupan mereka. Kalau kita hanya selalu melihat yang di luar, orang juga bisa iri sama kita. Wah, enak ya jadi bapak itu ya. Wah, enak ya jadi si A ya, enak ya jadi si B. Tanpa mereka tahu bagaimana kita dibentuk sampai kita bisa ada seperti hari ini. Tapi yang pasti adalah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang sama menyertai kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan yang sama juga memberi kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan buat kita dan buat orang lain mungkin berbeda. Karena kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan kita berbeda. Tuhan yang memberkati mereka dengan hal-hal yang mereka butuhkan, Tuhan yang sama juga memberkati kita dengan hal-hal yang kita butuhkan. Kita nggak perlu iri sama orang lain. Kita pernah kekurangan, mereka juga pernah kekurangan. Cuma bedanya mungkin mereka nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Kita merasa kita kekurangan, nggak ada yang perhatikan. Kita merasa kita sedang ada dalam persoalan, nggak ada yang perhatikan. Sama orang di luar sana juga yang kita sanjung, yang kita mungkin sedikit iri dengan mereka, sedikit cemburu dengan mereka. Sama, mereka juga pernah merasakan hal yang sama, cuma mungkin mereka nggak cerita. Mereka juga simpan dan menjadi pergumulan buat mereka. Tapi yang pasti Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang sama juga menyertai kita. Saya selalu bilang Tuhan yang mempercayakan sesuatu tidak pernah mempercayakan sebelum memperlengkapi. Nah, dalam proses memperlengkapi itu akan terus berjalan bahkan ketika kita telah dipercayakan. Kita terus diperlengkapi supaya kita lebih mampu. Kita selalu di-upgrade dalam kemampuan kita sehingga kita menjadi lebih maksimal dalam hal yang Tuhan percayakan, baik itu di pelayanan, di kantor, dan di mana saja Tuhan tempatkan kita. So, hari ini saudara, kalau hari ini kita belajar bahwa Tuhan menyertai setiap kita dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan secara pribadi, berbeda-beda, tapi yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami belajar bahwa hari ini Tuhan Engkaulah Allah yang menyertai kami. Kami gak perlu iri sama orang lain karena kami tahu Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang sama juga menyertai kami. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan juga yang sama yang memberkati kami. Kami tahu setiap kami diciptakan dengan komponen-komponen dan spesifikasi tertentu untuk kami bisa menggenapi destiny kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tolong kami supaya kami bisa ada di tempat yang tepat Tuhan, seperti yang Tuhan rencanakan bagi kami. Roh Kudus berikan kami hikmat supaya kami tidak salah melangkah dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.